Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang penuh hiruk-pikuk ini, di antara bisingnya ambisi manusia, ada satu kekuatan yang tidak terlihat mata, namun mampu mengguncang langit dan bumi. Kekuatan yang tidak bersuara, namun menggerakkan takdir. Kekuatan yang tidak berbentuk, namun meninggikan derajat seorang hamba. Itulah dzikir yang tulus. Bisikan hati yang lebih kuat dari 1000 tentara. Para sufi berkata, dzikir adalah pedang orang-orang yang berjalan menuju Allah, seperti yang dikatakan Imam Al-Quyari dalam risalahnya. Dan malam ini, kita akan memasuki dunia dzikir yang bukan sekadar ucapan, tetapi denyut napas dari hati yang mengenal Tuhannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, dzikir adalah menyucikan hati dari selain Allah. Sementara Ibnu Qayyim menyebutkan, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati selain dzikir kepada Allah. Dzikir bukan sekadar suara, bukan sekadar tasbih, bukan sekadar kata. Dzikir adalah perjalanan kembali kepadanya. Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bayangkan, yang mengingat kita adalah Allah Rabbul Alamin, pencipta langit 7 lapis dan bumi. Allah juga berfirman, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketenangan ini bukan ketenangan biasa. Ia adalah kekuatan batin, kekuatan jiwa, dan kekuatan spiritual yang membuat seseorang tidak goyah, meski dunia memusuhi. Para ulama sepakat, ketenangan hati adalah sumber kekuatan sejati seorang manusia. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Beliau juga pernah bertanya kepada para sahabatnya, maukah ku beritahu amal yang paling bersih di sisi Rabb-mu, paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, lebih baik daripada engkau berperang dan membunuh musuh di jalan Allah. Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Beliau menjawab, dzikir kepada Allah. Hadis ini sangat jelas, dzikir yang tulus lebih kuat dari perang, pedang, dan tentara. Para sufi klasik pun menegaskan kekuatan ini. Imam Al-Ghazali berkata, dzikir yang paling tinggi adalah yang meninggalkan bekas dalam hati. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menasihati, jangan tinggalkan dzikir meski engkau tidak menghadirkan hati, karena kelalaianmu dari zikir lebih berbahaya daripada dzikir dengan hati yang lalai. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut dzikir sebagai benteng Allah yang tidak dapat ditembus musuh. Rumi menggambarkannya sebagai cahaya yang membuat para malaikat iri dan membuat iblis terbakar. Dan Imam Nawawi menyatakannya sebagai senjata orang mukmin yang tidak pernah tumpul. Lantas, mengapa dzikir lebih kuat dari 1000 tentara? Pertama, karena dzikir menghubungkan hati kita dengan Yang Maha Perkasa. Tentara hanya memiliki kekuatan fisik, namun dzikir menghubungkan manusia kepada Allah yang kekuatannya tidak terbatas. Allah berfirman, kepunyaan Allah segala kekuatan, tentara bisa kalah, senjata bisa tumpul, tapi dzikir adalah kekuatan yang tidak terikat ruang dan waktu. Kedua, karena dzikir membentuk ketenangan, dan ketenangan adalah kekuatan yang dahsyat. Ibnu Qayyim menulis, kekuatan seorang hamba adalah ketenangan hatinya. Orang yang panik kalah sebelum berperang. Orang yang gelisah runtuh sebelum diuji. Tapi orang yang berzikir, ia tenang, dan ketenangan itu membuatnya menang. Ketiga, karena dzikir mengundang pertolongan gaib. Allah berfirman, sesungguhnya pertolonganku dekat. Para sufi mengajarkan, jika zikirmu benar, maka Allah akan menggerakkan dunia untuk menolongmu. Sejarah telah memperlihatkan bukti-buktinya. Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya rahasia ketenangannya menghadapi penguasa zalim, beliau menjawab, aku masuk ke dalam benteng dzikir sebelum mereka mengangkat pedangnya. Atau kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saat dikepung penjahat, beliau hanya berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolongku. Seketika para penjahat itu merasa lumpuh, tak bisa bergerak. Ada juga sebuah ungkapan terkenal dari ulama terdahulu, musuh tidak takut kepada pasukan kami, tetapi mereka takut kepada malam-malam kami yang dipenuhi dzikir. Namun, dzikir yang bagaimana yang memiliki kekuatan sebesar itu? Menurut para sufi, dzikir yang tulus memiliki 4 tanda. Pertama, hati merasa hadir di hadapan Allah. Kedua,
lidah menjadi lembut, dan hati menjadi tunduk. Allah berfirman, hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Ketiga, tidak ada ria atau pamrih. Al-Junaid berkata, lalu, jenis zikir apa yang paling kuat menurut para ulama tasawuf? Ini adalah zikir tauhid, zikir para nabi, yang menghancurkan syirik dan ego. Ada pula zikir nafas atau zikir khofi, yaitu zikir diam dalam hati, seperti yang dipraktikkan oleh para sufi. Rumi menasihati, jika engkau ingin menjadi kuat, jangan kuatkan ototmu, tapi kuatkan hubunganmu dengan Allah, dan hubungan itu terbentuk lewat zikir. Rasulullah bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan doa adalah bagian dari zikir. Zikir membuka pintu takdir, doa mengubah arah takdir, dan tawakal meneguhkan takdir yang terbaik. Saat dunia menekan, zikir menguatkan. Saat manusia mengecewakan, zikir menenangkan. Saat hidup terasa sempit, zikir melapangkan. Ibnu Qayyim mengatakan, zikir mendatangkan cahaya dalam wajah dan hati. Al-Ghazali menulis, hati yang berzikir bagaikan cermin yang dibersihkan setiap hari. Allah berfirman, dan kami keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Untuk mempraktikannya, kita bisa meniru amalan para sufi. Di pagi hari, amalkan 100 kali la ilaha illallah, 100 kali istighfar, dan 100 kali subhanallah wa bihamdi. Untuk amalan diam, praktikkan zikir khofi. Tarik napas sambil menyebut Allah dalam hati, lalu hembuskan sambil menyebut hu. Atau untuk perbaikan hati, duduklah sendiri, hadirkan kebesaran Allah, dan ucapkan perlahan, Allah hanya satu nama, namun nama itu mengguncang alam semesta. Kapan zikir menjadi 1000 kali lebih kuat dari tentara? Menurut para ulama, jika memenuhi 3 syarat. Pertama, hatinya suci dari kedengkian dan kebencian. Kedua, niatnya hanya untuk Allah, tanpa ingin dipuji atau dilihat. Dan ketiga, diulang-ulang hingga menjadi napas. Ibnu Athaillah berkata, engkau belum berzikir sampai zikir itu mengalir bersama napasmu. Dalam dunia yang penuh pertempuran ini, ada peperangan yang tidak terlihat, yaitu perang melawan kegelapan dalam diri kita sendiri. Dan Allah memberi kita satu senjata, satu kekuatan yang lebih hebat daripada tentara terkuat di bumi. Zikir yang tulus, zikir yang lahir dari hati yang rindu, dari jiwa yang ingin pulang, dan dari ruh yang merasa dekat dengan Tuhan. Ibnu Athaillah berkata, jika Allah telah menetapkan engkau sebagai ahli zikir, maka itu tanda bahwa Dia menghendakimu dekat. Semoga zikir kita menjadi cahaya yang menuntun langkah, senjata yang melawan hawa nafsu, dan kekuatan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang lidahnya basah dengan zikir, hatinya hidup dengan cinta, jiwanya tenang karena merasa ditemani naya, dan jalannya dimudahkan menuju surga. Amin. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komen yang membangun,
agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Niatkan semua ini sebagai ibadah agar Allah ridho, hingga menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.